بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Berkhusus pada sahibil majelis ta'lim al-mubarak, keluarga besar Bapak Jumri sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah kita baca atau meneruskan pengajian sifat 20 sampai kepada sifat hayat. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Masuk di dalam kita wajib mengenal, mengetahui dan meyakini Allah punya sifat yang namanya hayat. Artinya hidup. Mustahil Allah bersifat mautun, artinya mati. Dalilnya secara naqlian Al-Quran, yaitu firman Allah: wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan hendaklah berserah diri kamu kepada Allah yang bersifat hayat, yang tidak mati. Dan dalil pada akli, yaitu kita lihat baharu sekalian atau semesta alam. Kemudian amaliyah hikmah daripada dalil itu, yaitu hendaklah kita orang mukmin bersifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hayat adalah sifatun tusahihu saira sifat, sifat yang mensahkan adanya sifat yang lainnya. Kita mempelajari sifat ma'ani 7: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam.
6 sifat kada sah, artinya kada bisa ada kalau kada ada sifat hayat, sehingga sifat hayat itu mensahkan adanya 6 itu. Jadi bukan hayat makna hidup seperti makhluk dengan baruh. Allah bersifat hayat, hidup dan menghidupkan. Melewati sifat ini dan seterusnya sifat yang lain-lainnya, kita untuk mengenal kepada Zat Allah yang Maha Suci. Jalannya melewati jalan sifat. Kita sudah mengenal bahwa sifat itu adalah ainul Zat, kenyataan daripada Zat disebut sifat, atau kelakuan Zat disebut sifat. Zat itu la ta'yin, kadang-kadang dikenal. Dengan kasih sayangnya Allah menghendaki supaya dikenal, maka Allah jahirkan sifat, jahir asma, jahir juga perbuatannya. Jahir perbuatan itu terbit daripada ta'alluqnya sifat tadi, lalu nyaman dikenal. Ada sudah kelihatan gawiannya atau perbuatannya atau ulahannya. Ulahannya itu terbitnya daripada sifatnya. Misalnya Allah Ta'ala bersifat kuasa, Allah Ta'ala bersifat menentukan atau menghendaki, Allah Ta'ala bersifat mengetahui, Allah Ta'ala bersifat melihat, mendengar, berkata. Kemudian disatukan dalam makna sifat Allah hayat, hidup. Hidup. Lalu kuasanya itu kelihatan dengan ada perbuatan. Dari perbuatannya itu lalu kawai dikenal bahwa ini nang maulah, nang perbuat, nang gawi Allah. Nah lalu disebut ngarannya mengenal Allah melewati jalan sifat. Bukan bertahan di sifat situ ada. Sifatnya itu jadi kita kenal karena ada gawian, itulah mana dalil pada akal baharu semesta alam. Baharu itu ya gawiannya alamnya ini berubah-ubah. Dari hidup kepada mati, dari ada kepada tiada. Baharu ngarannya. Dan seterusnya sifat-sifat nang baru. Lalu jelas nang baru, nah ini adalah makhluk. Nang maulah baharu itu adalah Allah, nang bernama Rabbun, Tuhan. Mustahil adanya nang baru dengan sendirinya. Pasti nang baru itu karena ia dari tiada kepada ada, dari ada kepada tiada, dari hidup kepada mati, dan seterusnya. Tentu ada yang memperbuatnya, nang menggawi itu ada. Baik kita ada atau kada ada. Artinya kita ini belum ada,
Yang baru itu sudah dicipta oleh Allah, ya kayak itu bang sudah. Kemudian ada kita tetap juga kayak itu baru dicipta, diperbuat oleh Allah. Makanan baru itu ada memberi bekas. Kepada sesama yang baru. Jadi kita kadang-kadang memberi manfaat di dalam makna hakikat kepada sesama kita makhluk. Nang kau memberi manfaat Allah, kita diberi Allah, nang lain juga diberi Allah juga. Lalu makna amaliyahnya bertawakal itu timbul. Kalau kadang-kadang mau timbul ini, arti bertawakal menyerahkan keyakinan hidup dan mati dan seluruh apa yang terjadi hanya satu yang memberi, mengatur dan seterusnya, yaitu Allah. Lain pada Allah itu ada. Nah itu jalan daripada mengenal Allah ngarannya. Satu sifat daripada yang 20 sifat, nah itu baik sifat nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah, seluruhnya menyampaikan kepada Allah atau Jad. Jadi salah satunya bisa jadi pakai. Apabila kita memakai sifat hayat, di dalam hayat itu sudah ada wujud, idam, baka, mukhalafah, sampai mutakalimun sudah ada. Cuma mennya diurai masing-masing. Kita memakai kudrat, di dalam kudrat itu sudah ada juga 20 anak wajib. Sauting aja kita pakai, iya itu sudah sempurna. Apalagi kawa 20-nya ingat nah itu. Maka disebutlah jalan mengenal Allah disebut ilmu batin, ilmu hakikat ngarannya. Mengetahui makhluk perbuatan Allah, nah ini itu disebut ilmu syariat. Di diri kita yang benar makhluk ini ada perintahnya, ada larangannya. Kepada Allahnya nang memerintah dan nang melarang. Allah Ta'ala ada sembahyang tapi menyuruh kita sembahyang. Bagaimana si Allah bersalawat kepada Rasulullah dan menyuruh kita bersalawat, itu hanya makna at-ta'zim, memuliakan. Salawat Allah bukan seperti salawat kita. Rasulullah diangkat oleh Allah, itu maknanya salawatnya. Sabutannya di dalam tafsir, salawat itu ya rahmat. Allah memberi rahmat kepada Rasulullah bersalawatnya, dan kita bersalawatnya disuruh membaca. Jadi ibadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat kita, ya Allah, beri rahmat olehmu kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Jadi doa kita tuh, satu kali mendoakan Rasulullah dapat rahmat, 10 kali Allah membalas kita rahmat. Artinya bukan makna sama seperti kita, karena ia yang memerintah. Nabi Muhammad diciptanya
Rasulullah dicipta oleh Allah, bukan Rasulullah itu Allah. Nah, bedanya bahannya. Beliau dari nur, kita daripada tanah. Amannya disusun orang di dalam tasawuf, ya ilmu nur syuhud. Itu anas Rasulullah. Amun kita disusun ya api, angin, air, tanah. Nang hidup Allah, nang mati kita. Permasalahannya adalah kita sudah melihat orang itu mati dari keluarga kita ke apa, selalu kemudian dikubur. Rasulullah menjanjikan dan wajib kita mengimani bahwa orang yang dikubur akan dibangkit oleh Allah, dihidupkan basa. Apa yang ada di dalam di dunia yang dipakainya daripada kulit, darah, daging, tulang, urat, lemak, jadi batang tubuhnya ini hancur batang tubuh tuh. Allah kembalikan batang tubuh, hanya disempurnakan, tapi tetap batang tubuh. Karena batang tubuh inilah yang berbuat. Batang tubuh inilah yang ditanya, batang tubuh ini yang dari rahmatkah atau yang diberi ajabkah di waktu di dunia, batang tubuh dan roh. Lalu si kita ini kan asa bingung di dalam makna secara akal, karena ini adalah kekuasaan Allah, ini makna hayat dibahasnya. Allah hidup, nang lain mati. Allah menghidupkan, nang hidup, nang mati di hidup jadinya. Lalu dipercontohkan di dunia. Kita lah bisa proses kehidupan kita, bisa proses pekerjaan kita. Terus kehidupan kita ambil sebiji rambutan, kemudian kita makan, tertinggal biji. Pada jahir akal, biji rambutan itu mati. Kemudian dibuanglah biji ini, dibuang ke tanah di depan rumah. Ada lewat hujanlah hari, kepajal biji itu ke bawah tanah. Berselang beberapa waktu, timbul sekalinya di biji tadi ada batang, berdaun. Setelah besar kita kenali, ternyata ini adalah rambutan yang kita makan, ini bijinya. Sebenarnya mati biji itu. Karena air terpajal di tanah tumbuh basah. Itu percontohan Allah membangkit. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tentang permasalahan al-ba'sun, dibangkit. Sebenarnya ada contoh waktu hidup, tapi kita belum begitu meneliti. Contoh itu terbawa oleh karena rasa manisnya rambutan. Maka ada ingat lagi contoh Allah Ta'ala, kamu mati dan dibangkit oleh Allah dan kamu bertanggung jawab. Maka hidupnya apabila tidak memaknai di dalam kata bertawakal, kita keluar dari jalur ihdinas siratal mustaqim.
Tiap sembahyang kita membaca, ya Allah beri petunjuk saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalanna engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, ketiadaan orang yang engkau murkai, walad dalin, dan kada orang yang sasat. Orang yang dimurkai Allah Yahudi, orang yang sasat adalah Kristen. An-Nasara tafsirnya. Orang Nasrani bahasa kita ini Kristen. Yahudi ada berubah bahasanya, orang Yahudi dimurkai oleh Allah, orang Yahudi, karena dia merubah kalam Allah. Dia membunuh para anbiya. Orang Nasara sasat karena ia menjadikan Tuhan makhluk seperti Nabi Isa. Ia sebutlah Nabi Isa itu juru selamat, padahal makhluk dijadikanlah anak Tuhan. Nah, ini tafsir. Kita tidak berbicara tentang agama, tapi berbicara tentang tafsir Al-Quran. Dan Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, bagaimana proses kita ini kan hidup masih. Maka serahkanlah seluruh kehidupannya hanya kepada Allah. Dan serahkanlah seluruh akhir kehidupan mati hanya kepada Allah. Serahkanlah permasalahan dunia kepada Allah, serahkan juga permasalahan akhirat kepada Allah. Permasalahan kita di atas bumi serahkan kepada Allah, dan permasalahan di waktu kita berada di parut bumi serahkan juga kepada Allah. Sifat tawakal inilah yang menjadikan seseorang diberi Allah Ta'ala hidayah, kekuatan daripada iman dan Islam. Kita harus tahu kita ini disuruh mengenal Allah dan disuruh beribadah. Itu aja, jangan tapi apa-apa. Kenali Allah dengan sebaik-baiknya, jangan mengenal Allah dengan jalan yang sesat, jalan-jalan Rasulullah. Setelah kenal, beribadahlah dengan baik. Syukuri hidup isi dengan ibadah. Karena proses Allah menghidupkan kita dan mengadakan kita. Paratu an urafa akhlaqul halqa, itu proses pertama mengenal. Aku menghendaki supaya dikenal, kuciplah akhlaq tu kejahirakan, kuciplah khalqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terusidin untuk mengenal Allah nih. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku ada mencipta jin dan manusia kecuali beribadah. Itu ibadah nang fardu jangan ditinggal, nang sunnah semampu. Hidup jangan bersifat sombong dengan apa aja. Jangan sombong dengan ilmu, jangan sombong dengan ibadah, jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan keturunan, jangan sombong dengan saya kuat dan seterusnya. Jangan itu. Seorang hamba patut sombong hanya seikung Allah. Ada di dunia ini nang lebih, ada nang lebih itu hanya Allah. Sarabadataan diberi aja. Karena betul-betul bahwa badan ini seikungan beribadah, bahwa rasakan ibadahnya itu kepada seluruh kehidupan di dalam makna kita. Nah, ini seluruhnya ada lepas daripada maknanya Allah nang menghidupkan kita, Allah nang hidup. Kita ini mati, tetapi dihidupkan oleh Allah. Di mana aja ada perubahan. Kitanya, kita berada di dunia, kita berada di kubur, dan ada perubahan itu tetap sikung aja. Nang menghidupkan, nang mematikan Allah.
Apabila hidup itu lalu melihat bagarak nama ulah geraknya Allah, atau melihat maulah melihat mendengar ulah mendengar, hanya ini hidup lalu melihat mendengar berkata bagarak badiam, tapi nang maulahnya ta Allah. Nah itu yang perlu diingat. Tawakal tidak merubah makna usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar dari kita hidupnya ini ada wujud makan, wujud minum, ada wujud tidur, itu hak daripada seluruh anggota kita ya hidup di dunia seperti itu. Tapi tetap yang maulahnya, yang memberinya, mengaturnya hanya satu, yaitu Allah. Nah itu tetap dijaga. Nah, artinya jangan berubah-ubah dari apa aja seluruhnya. Itu akan menimbulkan kelapangan hidup. Hidup ini tidak untuk kita menjadi sesuatu yang lebih dari orang lain, enggak ada. Mencari kehidupan bagaimana sih kita agar supaya bermanfaat hidup kepada diri kita, bermanfaat kepada orang lain. Manfaatnya itulah yang diambil. Seluruh Allah mengutus para rasul dan seluruhnya diteruskan sahabat, ulama, orang saleh, apa seluruhnya karena ada wujud manfaat. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ampauhum linnas, paling bermanfaat kepada. Artinya hidup inilah diulah manfaat. Jangan diulah sia-sia. Sayangnya hitungan daripada hitungan umur, hitungan daripada hitungan waktu itu manfaat akan selama kita hidup, rasakan dan nikmati hidup sebaik-baiknya, tapi harus tahu dan meyakini nang memberi, nang maulah mencipta Allah. Nah itu aja, ada susah ada. Kalimah manfaatnya ini maknanya kada jadi mudarat, sehingga agama atau matur ada makna batasan di dalam hukum. Seseorang kalau ia makan maka ditutup dengan sekadar ia tidak melebihi israf, artinya kada terlalu berlebihan. Qulu wasrabu wala tusrifu, itu nah. Gitu juga orang yang berpakaian maka ada batasan pakaiannya, kada melebihi daripada batas kakinya. Mata kaki nah, batas kita. Sunnah lebih pada itu sakilan. Tangan asal jangan lebih, artinya melebih dibaiki. Batasan itu untuk mendidik kita, jangan kehidupan di dunia ini di dalam otak tuh terlalu dipikirkan. Karena masalahnya apabila dipikirkan menjadi dinding. Allah kulir bajikir la ilaha illallah, kulir baca Quran bismillahirrahmanirrahim, karena masalah dunia mendinding lalu dipikirkan di otak. Cukup kita meyakini dengan sesuai hadis 4 perkara perjanjian kita kepada Allah di waktu di rahim ibu. Dekat bi ajalihi ditulis, umur sudah ditulis, rezeki rezeki, amalihi gawiannya, saqiyin atau sa'idin, apakah ia orang celaka atau untung, ditulis sudah. Jadi hidupnya ini jalani aja. Apabila inya benar alhamdulillah, muntasalah astaghfirullah. Jangan dijadikan pandangan kita lepas daripada kalimah subhanallah. Nang maha suci itu Allah, Allahu akbar, nang maha agung itu Allah. Kita kada sama sekali apa nang dibanggakan dan seluruhnya. Inilah nang maulah kita kada mau bersatu.
Apabila kada mau bersatu maka kada mau sapaham. Apabila kada sapaham maka satap tadi kok pecah belah. Situ permasalahannya, sehingga bagaimana agar supaya agama ini bisa maju kalau umatnya berpecah belah. Satu majelis itu kalau berbeda dia akan pecah. Kecuali biar Allah hidayah, kekuatan apa seluruhnya ya menyatu dengan sendirinya. Sangat diingatkan oleh Al-Quran, kuntum ala syafa hufratin minan nar ba'angkazakum minha. Dulunya kamu adalah di tepi neraka karena musuh. Di Madinah itu setiap kabilah itu bersaing bermusuh. Allah selamatkan kamu dengan ada wujud Rasulullah. Karena Rasulullah ditaruh di Madinah, akhirnya antara Aus, Khazraj, pedang sanak sekalinya asalnya, kayunya tapi satu ikung aja, lahir dua. Turun ke bawah, ada masalah, jadi bakal lahir antara suku. Ini bosnya ini bosnya ini. Akhirnya Allah Ta'ala menghendaki satu dengan hijrahnya Rasulullah. Maka kembali para saudara menjadi satu. Ternyata orang Madinah itu sangat kuat. Orang Makkah begitu datang ke Madinah, sangat mereka hormati, lebih daripada bangsa anak bangsa dadah. Peradabannya itu kepada orang lain, karena menyukuri ada wujud Rasulullah. Dengan asbab tersatunya, artinya seperti ini. Sifat manusia itu adalah sifat sebagaimana orang yang ada berada di dalam neraka. Sifatnya mau saya lebih, mau merendahkan orang, merendahkan, sifatnya seperti itu. Tidak bisa disatukan. Seperti ada lapal, kayak ada tulisan bahasa orang, nah ini cocok di sini, di ini. Dari sifat inilah yang dihancur oleh Rasulullah SAW, maka beliau menyatukan. Tidak ada kelebihan antara Arab dan Ajam, orang kaya dan pembantunya kada ada. Sehingga Rasulullah SAW, kalau kamu makan sebagai orang kaya di meja, maka pembantu kamu sebagaimana apa nak kamu makan, kamu harus beri makan dia. Kamu duduk di meja, dia harus di meja. Itu pengajaran Rasulullah. Dan sahabat membayang seluruhnya mereka. Artinya di sini kita lihat Rasulullah itu menyimpun. Abu Bakar seorang ahli bisnis, sahabat Rasulullah. Turun ke bawahnya. Tetapi lihat awalnya perjalanan, Bilal budak. Maka Rasulullah budak di dalam naungan beliau, orang yang kaya di dalam naungan beliau, menyatu. Bakawal itu orang kaya kita bakawal juga, tapi orang di bawah kita bakawal juga, karena ada manfaat keduanya, manfaat kepada agama. Kalau orang kaya itu disuruh mengangkat samin, abah ada tahan, nyama hitung duit aja. Tapi kalau ini orang bawahan, nah ini nang ahli mangkat samin, inilah lalu akhirnya bisa bangun sesuatu, karena ada wujud seperti itu. Kita berbicara tanyaman sedikit, bicara ke sini, lalu akhirnya menjadi satu lah. Itulah maknanya dakwah Islam. Jadi dakwah Islam sebenarnya menyatukan daripada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa tersatu di dalamnya, sehingga ada himpunan kata Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Lalu akhirnya hidup kita. Nah, hayatna inilah awal untuk mengenal Allah. Allah hidup, Allah menghidupkan kita. Akhirnya si kita ini meyakini, dia hidup, apa lagi nak ada yakin hidup orang ini melihat mendengar, apa lagi ada yakin Allah Ta'ala. Kita kadang memiliki kekuatan memelihara mata, kadang memiliki kekuatan memelihara telinga, kadang memiliki. Karena begitu guring, ada kau apa-apa lagi. Di waktu jaga ini ada sesuatu tak, nih Allah meulahkan kelompok mata. Diulahkannya ada perlu apa seluruhnya melindungi di waktu hujan. Artinya cukup Allah sudah. Apalagi kita nambahin apa nggak tambahin.
Tetapi tidak menjadikan tawakal itu hancur labur dengan ada wujud tadi, usaha ikhtiar lalu dibaiki dan seluruhnya. Nah, ini aja sekadar kita menambah untuk agar supaya dalam hidup ini perlu ilmu bertambah. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi kami ilmu. Perlu bertambah ibadah untuk mensyukuri adanya wujud sebagai hamba yang Allah cipta, Allah beri dan seluruhnya. Kita bersyukur ya ibadah. Jangan meninggalkan salat 5 waktu, jangan kada puasa di bulan Ramadan. Usaha sebaik-baiknya. Ya kada tahan bagana di rumah berapa aja kada apa-apa, seharianan guring aja. Ada apa-apa asal besi beres beda hulu. Bulan Syakban ini nukar beres dah. Nukar iwak haring di beda hulu, nukar lombok apa semuaan. Aina guring je lagi. Hanya ada nukar beres lah bini menenjak. Ada kok guring kita. Akhirnya hidup nanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, di dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin yang berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Dari surat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bi ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan minal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma huwin alaina bi sakratil maut wa najatan min rahmatil hisab. Rabbana qulubana bihamdika rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna